Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Hamdani dengan NIM C1C020127 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran jangka pendek untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi yang akan datang. Anggaran jangka pendek terdiri dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan langsung, anggaran pembelian bahan baku, anggaran upah langsung, anggaran pembelian biaya overhead, anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi, anggaran biaya penjualan dan promosi, anggaran biaya administrasi, anggaran kas, dan anggaran piutang. Yang kedua, data penyusunan anggaran jangka pendek. Yang pertama yaitu data anggaran jualan. Yang kedua, data anggaran sediaan. Yang ketiga, data anggaran bahan baku. Yang keempat, data anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kelima, data anggaran beban usaha. Yang keenam, data anggaran neraca awal. Dan yang terakhir, data anggaran lainnya. Ketiga yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan untuk memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional mencakup tentang anggaran pendapatan, merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, anggaran biaya, yang merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya terdiri atas anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya pemasaran, dan anggaran biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, ada anggaran laba, yaitu besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Keempat, anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu anggaran investasi, anggaran kas, dan anggaran proyeksi neraca. Materi yang kelima yaitu pengawasan anggaran. Pengawasan anggaran adalah kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada intinya, pengawasan anggaran atau yang juga dikenal dengan budgetary control lebih berfokus kepada penilaian terhadap suatu rencana anggaran keuangan dibandingkan dengan pelaksanaannya. Yang keenam yaitu tujuan pengawasan anggaran. Tujuan yang pertama yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sesuai kebijakan. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Materi selanjutnya yaitu prinsip pengawasan anggaran. Yang pertama, sistem pengawasan yang fungsional. Yang kedua, temuan yang dihasilkan melalui pengawasan tersebut. Yang ketiga, kegiatan pengawasan lebih berfokus kepada hal-hal yang strategis. Yang keempat, pihak pengawas terdiri dari orang yang memiliki kompetensi teknis, dedikasi, sikap, dan integritas pribadi yang baik. Yang kelima, informasi yang dihasilkan harus akurat atau sesuai dengan ketetapan data. Yang keenam, bersifat objektif dan komprehensif. Yang ketujuh, tepat waktu. Yang kedelapan, tidak menghasilkan pemborosan. Yang kesembilan, kegiatan pengawasan harus dapat mengoreksi dan menilai pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, kegiatan pengawasan juga bertujuan untuk menyamakan antara keputusan yang telah dibuat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.